Sidang dulu pemberian tausiah pada kegiatan Intaqi. And all my friends who are yet rewards from Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teman-teman sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, we always say to the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala for His blessing and Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Berikan kesedihan, kedamaian, dan harapan bagi kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sambil berdoa agar Allah membuka pintu hati kita, tidak membutakan mata kita, dan memulihkan pendengaran kita untuk menerima kebenaran dari ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Now, before the advice meets is delivered by Ningsi dan Nurul, at the end of advice, we will pray together. The time is given to Ningsi dan Nurul. Acara selanjutnya, ceramah agama atau tausiah yang diakhiri dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. First of all, I would like to invite you to give thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us mercy and grace, so we can meet in this place with the good condition praise. And also, I don't forget to deliver salawat and salam to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the brightness, so we are always in the right way. Izinkan kami untuk membawakan sebuah ceramah yang berjudul Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tiang suatu negara adalah pemuda-pemudinya. Hasan al-Banna, tokoh pergerakan di Mesir, mengatakan bahwa setiap kebangkitan maka pemudalah pilarnya, dan setiap pemikiran maka pemudalah pengibar panji-panji. 1400 tahun yang lalu, Ali bin Abi Thalib mengatakan, Ar-rijalul yaum syubbanul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Tak lupa pula Bung Karno mengatakan dalam pidatonya dengan lantang, beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia, dan beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut seluruh dari akarnya. Begitulah pemuda digambarkan. Pemuda mempunyai energi yang sangat luar biasa dahsyatnya. Pemuda mempunyai power yang sangat besar, teman-teman. Maka kenapa pemuda diidentikan dengan perubahan atau agent of change? Betulkah pemuda adalah agen perubahan? Pemuda diibaratkan matahari di jam 12 siang paling terik, Paling terang paling bersinar, dan paling membara.
Tahu. Tahu ceritanya? Belum tahu. Konstantinopel merupakan kota yang memiliki pertahanan yang sangat kuat. Ia dikelilingi oleh 3 lautan, Laut Marmara, Selat Bosporus, dan Selat Tanduk Mas. Namun, ketika menaklukkannya ada salah satu jalur yang tidak bisa dilewati oleh pasukan Utsmani, yakni Laut Selat Tanduk Mas. Kenapa tidak bisa dilewati? Karena di sekeliling pintu masuknya terdapat rantai raksasa. Rantai raksasa itu tidak bisa dihancurkan oleh benda jenis apapun. Dihancurkan pedangnya yang patah, meriam tidak bisa. Maka ketika itu para pasukan bertanya kepada Muhammad Al-Fatih, "Wahai Sultan, bagaimana kita bisa menaklukkan Selat Tanduk Mas, sedangkan pada pintu masuknya terdapat rantai raksasa yang belum bisa kita hancurkan?" Maka apa yang dikatakan oleh Muhammad Al-Fatih? Ia mengatakan, "Kalau kita tidak bisa menghancurkan rantai itu, maka kita akan melewatinya." Apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, teman-teman sekalian? Dia membuat sebuah ide yang di luar nalar manusia. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengangkat sebanyak 72 kapal dari Selat Bosporus menuju Selat Tanduk Mas melalui jalur darat. Ia melewati Bukit Galata yang panjangnya 3 mil membentang, teman-teman sekalian. Bayangkan 72 kapal ditarik oleh tenaga manusia, dibawa oleh tenaga manusia melalui sebuah bukit yang bukit tersebut panjangnya 3 mil, teman-teman. Dan itu dilakukan hanya dalam 1 malam yang luar biasa. Ketika pagi harinya, pasukan pertahanan Konstantinopel kaget bukan kepalang ketika mendengar gema takbir berkumandang di Selat Tanduk Mas yang selama 11 abad tidak bisa ditembus oleh generasi-generasi sebelumnya. Pasukan Utsmaniyah membentang dari Laut Marmara menuju Selat Tanduk Mas sepanjang 4 km. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Ketika itu dilaksanakanlah sholat berjamaah yang merupakan sholat yang mempunyai sabda panjang sepanjang sejarah dan diimani oleh seorang pemuda berusia 21 tahun yang bernama Muhammad Al-Fatih. Mari kita bandingkan dengan pemuda zaman sekarang. Mungkin kalau Muhammad Al-Fatih hidup kembali di zaman sekarang, ia akan geleng-geleng kepala dan bahkan menangis melihat keadaan kondisi pemuda zaman sekarang. Di mana pemuda berusia 21 tahun saat ini hanya angkat dagu, betulkan kerah baju, merasa bangga karena bisa menaklukkan hati seorang wanita. Muhammad Al-Fatih 21 tahun mampu menaklukkan Konstantinopel yang selama berabad-abad lamanya tidak bisa ditaklukkan. Di saat kebanyakan pemuda berusia 8 tahun mulai menghafal lagu-lagu orang dewasa, cinta, Galau, dan lain sebagainya, Muhammad Al-Fatih, ia berusia 8 tahun sudah mampu menghafalkan seluruh ayat Al-Quran. Muhammad Al-Fatih sejak kecil ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku akan menaklukkan Konstantinopel." Di saat para pemuda kehabisan ide dan cara berpikir untuk mewujudkan cita-citanya, Muhammad Al-Fatih tidak sulit untuk melewati Selat Tanduk Mas. Ia mampu menjadikan kelok-kelok bukit menjadi gelombang-gelombang lautan. maka teman-teman sekalian, yang bisa kita ambil dari kisah Muhammad Al-Fatih bukan seberapa besar kita mampu, Bukan seberapa besar kita berikhtiar, tapi seberapa besar juga kedekatan kita dengan Allah. Muhammad Al-Fatih sejak ia balik hingga meninggal, ia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, teman-teman sekalian. Maka ketika itu muncul pertanyaan dalam diri kita, apakah mungkin kita bisa seperti Muhammad Al-Fatih? Mungkin. Maka pertanyaannya bukan mungkin atau tidak mungkin, bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau, karena masa depan adalah milik mereka yang mau memperjuangkannya. Maka dari itu, teman-teman, tugas kita sebagai pemuda bukan untuk
want to be the agent of change. Sekali lagi, I want to be the agent of change. I want to be the agent of change. Kita ingin menjadi agen perubahan di masa mendatang. Kalau sekarang Konstantinopel sudah ditaklukkan, maka suatu saat nanti tidak ada yang tidak mungkin. Kota Roma yang sekarang masih berdiri kokoh tidak bisa ditaklukkan dengan cara apa? Berdakwah salah satunya. Inilah yang bisa kami sampaikan, teman-teman. We apologize if there are mistakes in speaking. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. I thank you for your attention. Jalan-jalan ke pasar Senggol di hari Rabu. Jangan lupa membeli sepatu bata. Ayo bangga sekolah di SMK 3 dengan cara main sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya kepada kami. Ampunilah kehilapan dan dosa guru-guru kami. Janganlah memperkenalkan kepada kami dalamnya samudra ilmu pengetahuan. Ya Allah, ampuni ulama kami dan para pemimpin kami. Ya Allah, jangan tinggalkan kami dari sedunia dan maghfirah-Mu. Ya Allah, bimbinglah kami dalam menjalani profesi ini. Hanya Engkau yang kami tuju dan hanya Engkau yang kami tambahkan. Allahumma tawil amarunaya. Allah berkahilah sisa umur kami. Sisa umur yang lebih menjadikan kami semakin dekat kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqil tariq ya darami. Salatu bismillahil mubin. Ittaqil tariq